Halo Sobat Satur semuanya, berjumpa kembali bersama saya Masar Nasional Imad Suherman. Seringkali kita pada posisi terjepit itu bersusah payah untuk mendapatkan remis atau draw. Remis atau draw itu bisa diperoleh dengan berbagai cara. Salah satunya yang akan kita bahas di sini adalah stalemate atau pat. Stalemate yaitu salah satu bentuk remis atau draw yang dikenal dengan nama pat, atau keadaan raja yang tidak bisa bergerak atau tidak dapat dilangkahkan tetapi tidak dalam posisi skak atau tidak dalam posisi skakmat. Stalemate atau pat harus diupayakan ketika buah kita terjepit dan buah tinggal sedikit, sehingga harusnya kita kalah dengan posisi pat, maka berakhir dengan remis atau draw. Pat seperti sebuah teknik yang nampak mudah, tapi tetap saja kita harus memprogramnya dalam otak kita sehingga bentuk-bentuk seperti itu akan menjadi terbiasa. Jadi pada posisi remis itu kita tidak secara sengaja atau bisa juga secara sengaja membentuk posisi pat itu. Coba perhatikan contoh berikut. Oh ya sobat, sekali lagi jangan lupa ya yang belum subscribe, tolong subscribe dan klik like dan klik tombol loncengnya. Contoh yang pertama, saat ini hitam giliran melangkah, posisi terjepit. Kenapa? Karena posisi hitam itu kalah satu benteng. Ya, maka hitam di sini berusaha untuk mencapai remis dengan cara benteng ke B8. Ya. Apapun langkah dari putih, apakah memukul atau tidak memukul, tetap hasilnya remis. Sebagai contoh pukul, maka terjadilah pat. Ya, contoh yang kedua, perhatikan. Ya. Walaupun di sini putih ada menteri, tapi dia sendirian dan untuk mencapai menangnya itu sulit. Ya. Nah, maka satu-satunya cara dia mencari bangunan pat atau remis, ya, yaitu dengan langkah menteri ke G5 skak. Nah, karena posisi mati terpaksa dipukul oleh hitam dan keadaan jadi pat, ya. Raja putih tidak bisa bergerak kemanapun. Oke sobat, saya pikir sudah paham. Kita coba pelajaran pertama. Hitam giliran melangkah. Ya, cukup. Karena di sini hanya membutuhkan satu langkah saja untuk hitam. Ya. Karena pat itu tidak banyak dia. Setelah langkah itu tidak ada jawaban lagi. Maka hitam jalan menteri C1 skak. Jadi dia mengancam raja dan menteri. Mau tak mau kalau putih tidak ingin kalah ya dipukul. Menteri kali C1 dan raja hitam 4. Ya, pelajaran kedua. Hitam giliran melangkah. Silahkan dicoba. Ya, cukup. Karena memang di sini hitam hanya butuh satu langkah saja untuk mencapai remis, ya. Maka dia langkahnya benteng D3. Nah, apapun langkah benteng, ya kalau dipukul ya langsung pat.
Kalau dipukul ya langsung pat tidak bisa bergerak hitam. Nah, jika tidak dipukul, umpama dia lari, pelajaran ketiga, hitam giliran melangkah. Silahkan mencoba. Ya, cukup. Kemana langkahnya? Ya, otomatis hitam harus menghilangkan menterinya, yaitu dengan cara menteri ke F4. Skak. Nah, mengancam raja dan menteri. Otomatis dipukul, tidak ada lagi jalan. Ya, dan berakhir dengan pat. Oke sobat, pelajaran keempat, putih giliran melangkah. Silahkan dicoba. Ya, cukup. Ya. Jelas posisi putih itu terdesak dan dia kalah satu kuda. Maka satu-satunya cara dia harus menghabiskan seluruh perwiranya, yaitu benteng dan menteri, dan dalam keadaan posisi pat atau posisi di saat raja tidak bisa bergerak dan tidak disekap. Nah, langkah pertama adalah membuang benteng ini ke A8. Bagi yang menemukan langkah ini berarti sudah memahami teknik ini. Terpaksa dipukul karena tak ada jalan. Kalau tidak dipukul dia mati. Nah, kemudian dilanjutkan dengan menteri A2 skak, juga mengancam mati, dan kalau dipukul ya otomatis keadaan terjadi pat. Nah, karena putih bergerak kemari ada menteri dan kuda, kemari menteri, kemari ada benteng dan pat. Ya, pelajaran kelima, putih giliran melangkah. Silahkan dicoba. Oke sobat, ya apa jawabannya? Otomatis putih harus segera bisa menghabiskan seluruh perwiranya, yaitu menteri dan gajah. Karena jika tidak, maka ancaman mati hitam menteri F1 itu sudah tidak bisa lagi dijawab. Jadi putih hanya bisa mencapai remis, membentuk bangunan pat, atau mencapai skak ya. Jadi langkah berulang-ulang. Karena temanya di sini pat, maka kita akan langkah pat. Raja G8 skak. Nah, hitam berusaha untuk menghindari skak abadi dengan kuda F8. Nah, kuda F8. Tuh. Nah, di sini putih tidak bisa skak. Sepertinya menterinya sudah tidak bisa skak lagi. Nah, satu-satunya cara dia harus membuang gajahnya dalam posisi skak, yaitu gajah ke D5, mengancam menteri dan raja. Terpaksa dia pukul karena menteri kalau tidak pukul ya kalah hitam. Nah, barulah di sini putih menghabiskan perwiranya dengan memukul kuda. Ya, kalau dipukul ya pat langsung, tidak dipukul dikejar, sehingga terpaksa dipukul karena skak mati, dan putih pat tidak bisa bergerak kemanapun. Ya sobat, pelajaran terakhir, hitam giliran melangkah.
Ya, cukup. Ya. Kenapa di sini hitam harus berusaha mencapai draw atau remis? Karena jika dalam permainan akhir gajah melawan kuda, maka hitam akan mudah bisa mencapai kekalahan. Kenapa? Ya, karena posisi pion hitam itu ada pada posisi yang semuanya dalam terancam oleh gajah. Di petak C5, D4, G5 itu bisa dijangkau oleh gajahnya. Sementara kuda tidak mungkin terus-menerus menjaga petak itu. Maka dia berusaha untuk mencapai remis dengan cara menghabiskan kuda dan menterinya, membentuk, menjaring bangunan pat. Seperti berikut. Menteri C6 skak, tak ada lagi jalan, terpaksa raja ke F5. Kuda G7 skak, mengancam raja dan menteri, memaksa untuk memukul juga. Dilanjutkan dengan memberikan menterinya, sehingga terpaksa dipukul. Bila tidak dipukul, maka hitam bisa memukul gajahnya itu dengan menteri dan melakukan sekak abadi terus menerus, dan akhirnya remis juga. Nah, ini contoh dipukul oleh raja pat. Ya, cukup sobat. Ya, bila ada yang ingin mencoba kembali tentang StyleMate ini, bisa mencoba hubungi kami dan kami akan mengirimkan soal-soal yang sama persis dengan tema-tema yang diminta. Terima kasih. Salam catur. Gens Unasumus. Sampai berjumpa pada video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan like.